Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, Pak bergaul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewujudan, kesehatan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih punya utang, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah melunasi hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, saat ini hampir seluruh muka bumi ini terjadi banyak bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, dan lain sebagainya, tanah retak. Silakan disimak. Hampir seluruh media sosial memberitakan tentang kejadian-kejadian itu, dan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Dan ini saya mendapat suatu berita tentang kejadian di Australia, ya. Ini hoax atau apa saya kurang tahu, karena ini tidak banyak media sosial yang memberitakan. Disimak beritanya. Kebakaran di Australia menyebar cepat di tenggara negara itu pada Selasa 28 Januari 2025, menghanguskan ribuan hektar taman nasional. Adapun kebakaran ini menghanguskan hampir 65.000 hektar, nyaris seluas Singapura, dalam waktu kurang dari 24 jam. Kantor berita AFP melaporkan sambaran petir pada Senin 27 Januari 2025 malam memicu beberapa kebakaran di Taman Nasional Grampians. Taman itu terletak di pegunungan berhutan sekitar 300 km di sebelah barat ibu kota negara bagian Victoria, Melbourne. Kebakaran besar lainnya terjadi di Taman Nasional Little Desert, Victoria Barat, menghanguskan lebih dari 65.000 hektar, nyaris seluas Singapura, dalam waktu kurang dari 24 jam. Akibatnya penduduk di pedesaan di Mboola harus dievakuasi sebelum tingkat ancaman diturunkan pada Selasa sore waktu setempat. Komisaris Manajemen Darurat Rick Milgan kepada wartawan mengatakan dirinya bersyukur tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sementara itu, Pemirsa, demikian penggalan narasi sebuah berita di sebuah media sosial tentang kejadian kebakaran di Australia. Ini benar atau hoax? Seperti biasa, kami ingin mengorek sisi goibnya. Kalau yang benar ini maksudnya apa? Mudah-mudahan ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Kali ini saya masih ditemani mediator saya, Bapak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Jelas sehat. Pinjam raga sampean ya. Siap. Ternyata kebakaran bukannya di LA aja, di Australia juga kebakaran. Kira-kira apa terjadi? Assalamualaikum, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Goib yang tahu tentang kebakaran di Australia ini, ketarik tangan saya dan masuk ke tower ini. Yang ketarik, yang masuk betul yang diizinkan. Yang tidak tarik, yang ikut-ikutan langsung dilempar. Kebakaran di Australia kebakaran ini, ketarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk Hamid. Saya bicara manusia atau teman-temannya langsung diikat kembali sana, aman di sini. Wallah, nggak ada hujan. Buka matamu. Apa yang kamu pegang itu? Loh, pegang apa? Maka jangan bohong. Assalamualaikum, Mas, tutup. Wallah. Sini. Gak apa sini. Sini. Wah, masih silau. Assalamualaikum, ditutup. Kurangi energinya. Wallah. Nah, udah.
Emang apa yang kamu lihat tadi itu? Cahaya besar. Ya udah, sini enggak apa. Assalamualaikum Mas. Selagi dia jujur, jangan sakiti. Kalau bohong baru diajar. Oke? Siapa kamu? Oh, lihat sendirilah. Bukan siapa-siapa juga. Bukan matanya. Tidak mau saya kalau suruh buka mata saya. Ya makanya dilihat. Biar gak silo kacamatamu dipakai ku. Lihat sendiri. Biar gak silo. Saya buat buta dulu mata saya. Kenapa? Sudah. Nah, iya, kamu tanya siapa saya kan dilihat. Ini kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Golongan iblis. Asli iblis. Ya. Ingat, walaupun kamu iblis, tetap kena udah dalam goib. Kalau bohong, potong-potong, pecah matamu juga. Paham? Saya paham. Tenang saja. Iya. Saya tahu peraturan itu. Tahu dari mana? Siapa yang tidak tahu peraturan di alam itu? Manusia nggak tahu? Kan banyak temanmu yang butuh manusia nggak tahu? Itu sekutu saya. Nah, iya. Memang sengaja. Kami semuanya membuat orang-orang itu tidak tahu. Terbelenggu dengan keilmuan kami yang sudah kami berikan kepada orang-orang yang seperti itu. Agar manusia-manusia itu tidak tahu sampai orang-orang itu mati. Ya ada apa-apa. Itu tugas kamu seperti itu kan. Tapi dari mana? Kok tiba-tiba masuk ke teman saya ini? Saya dari luar. Tidak di Nusantara ini saya. Luar mana? Di dalam dunia manusia disebut apa? Australia. Oh wih. Lah kok bisa masuk ke teman saya itu apa ceritanya? Saya diseret dari golongan cahaya. Dilempar ke sini. Dilempar ke situ. Lah kok bisa kamu saya dilempar ke situ untuk apa ceritanya? Kamu tadi berdoa apa? Saya ingin tahu satu kejadian di sana itu. Udah sebelum kita masuk ke sana, aku ingin tahu diri kamu. Pantas dulu. saja. Apa? Pantas saja saya yang dilempar di sini. Ya, salah kamu sendiri mau dilempar ke sini. Dekat sini lo ya sopan. Atas suku mau ndak? Tidak usah. Kenapa? Habis sendiri. Aku mau ngopi juga. Arah Nusantara. Tahu tak bikin mabuk kamu. Ingat kamu kelobot terpotong-potong. Apa? Darah? Enaknya. Loh, kamu kalau di negara itu lah kok bisa bahasa Indonesia? Gimana ceritanya? Kenapa kamu merasa heran seperti itu? Ya heran ya. Sana harusnya kamu bahasa cara sini gitu loh maksudnya. Seperti orang-orang itu. Goib sekarang. Golongan apapun itu. Diwajibkan untuk berbahasa Indonesia. Oh, siapa yang nyuruh? Kamu pasti tahu. Aku tidak usah berpura-pura tidak tahu kamu. Jawab aja dari mulut kamu. Penguasa alam gaib. Salam gaib. Sang Yang Nurjayani Nirwana. Nah, kamu ngarang lagi. Siapa yang mengarang? Loh, itu jika saya mengarang, sudah tidak berada saya. Itu nama Nusantara loh. Itu gelar di alam gaib. Itu nama Nusantara. Masuk sampai sana pakai nama Nusantara juga? Bukan hanya gaib di Nusantara saja. Tetapi semua gaib. Semuanya. Bukan hanya di daratan bumi saja. Langit. Di bawah bumi. Bahkan gaib-gaib luar angkasa. Ataupun gaib-gaib yang lainnya. Siapapun itu. Juga
diwajibkan berbahasa Indonesia. Terus soal gelar tadi itu tahu dari mana sampean? Siapa yang tidak tahu gelar itu? Jika saya tidak tahu gelar itu, saya pun juga tidak akan berbahasa Indonesia. Oh gitu. Jika saya bisa berbahasa seperti kalian ini, otomatis saya juga tahu yang membuat peraturan itu siapa. Jadi tidak usah kamu tanyakan kembali. Berarti kamu tahu itu gelar yang punya gelar itu? Saya tahu. Ada berapa itu yang punya gelar itu? 1. Ah, ya bener. Orang banyak kok datang ke saya bilangnya dia seperti itu. Bahkan kadang malah ngirim jarum ke perut saya. Dia punya ilmu. Ya memang itu tujuan kami di dalam jasad-jasad mereka. Loh. Untuk membunuh kalian semuanya. Oh, iya. Yang ikut di jalur penguasa alam gaib. Yang nyuruh kan juga mengaku sebagai penguasa alam gaib juga. Banyak ya. Itu baru sedikit. Nanti semuanya orang-orang yang berkedok yang di dalam golongan kami itu pasti akan mengaku bahwa orang itu adalah penguasa alam gaib. Penguasa jagat raya. Oh gitu. Berarti kamu yang beri, golongan kamu yang beri kalau begitu. Lah secara dunia nyata manusia apa dia perbuatannya sehari-hari? Apa dia suka ke hutan sendiri atau emang dia juga punya pengikut banyak gitu? Pengikutnya mempunyai keilmuan. Keilmuan itu digunakan berdaya manusia-manusia yang lainnya. Ada ya? Ada sangat banyak. Sangat banyak. Oh. Bukan hanya di Nusantara saja. Woi, di mana lagi adanya? Di luar dari Nusantara juga sebenarnya banyak. Orang-orang yang berkedok, mempunyai agama ataupun murni ikut jalur kami. Itu sangat banyak sekali. Alah. Untuk meyakinkan kamu bahwa mereka termasuk punya gelar itu kayak apa caranya tadi? Gampang sekali. Gimana? Golongan kami untuk memperdaya golongan manusia. Berbagai cara pasti akan kami lakukan agar manusia itu semakin terbelenggu. Semakin jauh dengan Tuhan mereka. Semakin lupa dan ikut ke jalur golongan kami sepenuhnya. Berbagai macam variasi kami berikan. Tergantung apa yang menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Jika berkedok agama, pasti kami akan mendoktrin mereka seakan-akan itu ada di agama mereka. Jika tidak, ataupun jika mereka tidak mempunyai agama, atau yang hanya mempunyai agama tetapi hanya sebatas agama saja, golongan kami malah semakin mudah. Apa yang mereka minta, kami kabulkan. Otomatis mereka akan sangat-sangat percaya. Entah itu dengan bisikan kami, entah itu dengan tipuan kami menyerupai dari manusia-manusia sosok-sosok yang diagung-agungkan, yang diinginkan untuk bertemu kepada orang-orang itu. Dan banyak lagi variasi yang kami kembangkan di dunia manusia saat ini. Itu berarti banyak ya yang mengaku gelar seperti itu ya. Kalau yang asli kamu nggak tahu nggak ciri-ciri yang asli? Yang satu tadi yang bilang kamu asli. Yang asli. Kami hanya melihat cahaya besar. Terus? Tidak terhingga cahaya itu sampai kemana. Kami melihat pun ada pilihannya. Meledak atau tunduk. Jika kami tetap meneruskan apa yang ada di dalam cahaya itu, pasti kami akan mati lenyap seketika menjadi debu. Itu kan di alam gaib.
Kalau bentuk jasad manusianya kayak apa? Apakah mereka punya kelebihan yang aneh-aneh, banyak pengikutnya? Apa dia beli itu kaya raya, terus disembah-sembah gitu, dipuja-puja? Apa yang kamu katakan saat ini? Oh. Itu berbanding terbalik dengan sosok yang asli. Loh bagaimana? Tidak mempunyai banyak pengikut. Terus? Tidak mempunyai keilmuan seperti manusia-manusia yang sudah saya belenggu. Oh. Sudah saya sesatkan. Kaya? Tidak. Apa yang kamu sebutkan itu sangatlah berbanding terbalik. Tidak dijunjung manusia-manusia yang lainnya. Bahkan sosok yang asli banyak dimusuhi manusia-manusia. Termasuk dari manusia-manusia yang meminta bantuan golongan kami untuk menyerang sosok tersebut. Sosok yang asli. Yang saya sebutkan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kamu kan iblis, kang bohong. Mana orang percaya lo dengan kamu? Kamu tuh iblis kan, bohong bilangnya orang-orang. Golongan iblis itu memang pandai berbohong. Pandai merangkai kata-kata. Terus? Pandai dalam hal segala keilmuan. Tetapi kami juga mengetahui di mana kami harus berbohong dan di mana kami harus mengatakan sejujur-jujurnya. Resiko kami jika melanggar akan menjadi debu. Tangan saya akan dipotong, kaki saya akan dipotong. Bahkan kepala saya akan dipotong dari golongan malaikat yang ada di samping-samping kalian ini. Udah, itu diminum minuman kamu. Santai. Luas juga pengetahuan Anda ya. Ini kamu tercipta dari apa terciptanya kamu? Saya tercipta dari nenek moyang kami yang langsung tercipta dari api neraka. Berarti kamu hasil pernikahan golongan iblis kalau begitu. Lumayan juga, berarti masih petugas, nggak bisa pulang kalau begitu ya. Tuh ini, biar akrab, tak panggil siapa, tak panggil bos ya atau tuan? Panggil saja saya Tuan. Tuan, Tuan I. Ya. Apa Tuan I? Iblis kan I. Tuan siapa? Panggil saja saya Tuan. Tuan. Tidak usah kamu tambahi dengan kata-kata huruf I. Yes Tuan. Yes no. Tidak usahlah marah-marah sama aku Tuan. Aku takut. Sudah, tidak usah bertele-tele. Apa yang ingin kamu tanyakan? Perihal yang ada di negara yang saat ini saya tempati. Nah, itu ada berita baru-baru kebakaran yang hebat. Kalau di negara Amerika sudah terjadi, itu sudah. Itu karena mereka sombong. Itu karena mereka membuat polisi sebagai neraka, tapi negara mesti terbakaran begitu ceritanya, udah terkuak. Nah sekarang di temennya negara itu yang kamu tempati itu juga timbul kebakaran berita. Ini berita itu benar atau tidak? Jawab dulu Tuan. Benar. Benar. Tapi kenapa kok jarang orang beritakan seperti yang kejadian di Amerika itu? Sebentar lagi akan terbuka semuanya. Jadi saat ini kebenaran itu memang nyata. Tetapi manusia-manusia pintarlah yang mempropaganda dari berita tersebut agar tidak tersebar luas. Seperti negara Amerika. Jadi itu juga ada kaitannya dengan negara yang saya tempati saat ini. Terus? Bukan hanya golongan muslim saja yang bertugas membakar dari saat ini sebagian dari negara tersebut. Terus? Tetapi golongan kami juga diperintah untuk mengambil apa yang telah kami berikan kepada golongan manusia. Dan kami juga disuruh bekerja
untuk mengeluarkan apa yang kami punya, untuk membakar apa yang ada di negara tersebut. Oh, oh gitu Tuan. Jika kami tidak mau, Mm-mm. kami dihancurkan. Tetapi juga ada golongan iblis yang saat ini masih melindungi negara Australia dari kebakaran-kebakaran yang akan terjadi semakin luas seperti Amerika Serikat. Karena bukan saya saja yang bekerja. Saya bekerja itu hanya 1%. Semuanya dikerjakan dari pasukan-pasukan Sang Yang Nurjayani Nirwana. Entah itu golongan roh, entah itu golongan siluman, golongan jin yang sudah muslim, ataupun golongan-golongan yang masih fasik. Oh gitu. Jadi berita kebakaran itu betul kejadian kalau begitu ya? Memang kejadian nyata. Cuma oleh orang-orang di sana dibendung biar itu nggak ramai diberitakan begitu. Ya. Oh Terus ini tadi Mas Tuan mengatakan Tuan termasuk bekerja untuk bank itu mengambil upah gitu. Oh. Terus mengambil upah dari apa yang telah kami berikan kepada manusia. Salah satu tempat yang saat ini terbakar hingga berhektar-hektar. Itu semuanya digunakan golongan manusia yang ada di negara Australia. Itu semuanya dari golongan kami untuk mereka mendapatkan keuangan dari apa yang telah terbakar di negara tersebut saat ini. Dan di mana golongan kami disuruh mengambil upah di dalam tempat yang terbakar saat ini. Golongan kami tidak boleh untuk membantu manusia di dalam yang saat ini terbakar. Tetapi justru kami disuruh untuk membantu agar semakin besar. Jika kami tidak mau, ya risikonya hancur. Terus ini, kamu mengambil upah karena pernah membantu. Selama ini kamu bantu apa aja negara itu, Tuan? Mereka mengembangkan teknologi. Saya membantunya. Teknologi dikembangkan. Dan negara tersebut berhasil mengembangkan teknologi tersebut untuk mencari pundi-pundi uang untuk negara mereka. Lebih khusus teknologinya apa? Kok bukan mencari uang itu? Bentuknya apa teknologinya? Apa yang saat ini sedang terjadi? Terbakar hingga berhektar-hektar. Entah itu teknologi dalam pertanian. Entah itu teknologi yang bisa membumi hanguskan manusia. Perang itu, bom, macam itu. Terus? Itu salah satu dari teknologi yang saya bantu agar manusia itu berhasil untuk menciptakan teknologi tersebut untuk menciptakan pundi-pundi uang. Di mana pundi-pundi uang itu jika sudah berhasil didapatkan negara tersebut, ada sambungan dengan terbakarnya berhektar-hektar di negara tersebut. Pundi-pundi uang itu digunakan untuk mensuplai peperangan yang saat ini terjadi bukan hanya di negara Zionis, Israel, dan Palestina. Terus? Tetapi peperangan di negara timur itu semuanya banyak disuplai keuangan di dalam negara tersebut. Tetapi yang menjadi dampak besar di dalam kebakaran yang saat ini belum terlalu luas di negara tersebut. Pimpinan mereka membantu apa yang saat ini terjadi di Amerika Serikat dalam hal menangani kebakaran. Terus? Disitulah pasukan-pasukan
yang diizinkan Allah untuk membumi hanguskan Amerika Serikat. Juga diizinkan untuk membakar di negara yang saya tempati saat ini, Australia. Oh. Jadi selama ini kamu membantu negara itu dalam bentuk mencari uang jika dia kaya gitu. Nah, terus kemudian kamu sekarang ambil upah karena keuangan dia untuk membantu perang di timur sana. Itu diantaranya. Terus juga dia membantu negara Amerika memadamkan api itu. Jadi ngefek ya. Siapapun negara yang mau membantu Amerika saat ini, saya bisa memastikan mereka akan terkena dampak yang sama jika mereka masih bersikukuh untuk membantu Amerika Serikat dalam menangani kebakaran tersebut. Oh gitu. Oh. Terus nanti kamu mengatakan dia juga membantu peperangan Tengah Timur. Perang di mana itu? Di negara Nusantara ini kira bantu juga dia? Sangat membantu. Ya di ujung timur sana itu? Ya. Yang gejolak di provinsi paling timur tuh mereka berperang. Manusia di sini bisa apa? Jika mereka yang berdiri terdepan untuk menangani manusia-manusia yang ada di sini. Manusia Nusantara memang sakti. Memang bisa untuk membunuh mereka. Tetapi manusia Nusantara masih tidak bisa mengalahkan pasukan terdepan dari manusia-manusia yang membela di Nusantara ini. Ya mungkin karena belum diizinkan. Saya tahu. Iya, tetapi saya akan menyebutkan secara kenyataan manusianya, bukan di alam gaib. Ya nanti kalau diizinkan juga gampang aja kan bantai mereka yang di Papua sana itu. Itu juga disiplin negara yang terbakarin kalau begitu. Ya. Jadi kejadian sekarang yang menimpa negara yang kamu tempati itu adalah karena efek dia mengganggu Nusantara ini, terus juga menyuplai keras di pasir sana. Ya. Yang paling besar dia membantu Amerika memadamkan kebakaran itu. Oh. Terus ini, tadi kamu mengatakan kalau kamu tidak mengerjakan mengambil upah, kamu hancur. Siapa yang macam kamu seperti itu? Masa iblis diancam? Bisa takut kamu? Tuhan. Siapa yang tidak takut jika kami dibunuh? Golongan iblis pun juga bisa mati. Bisa menjadi debu. Yang menyuruh kami itu penguasa alam gaib. Iblis mana yang berani untuk menentang apa yang diberikan dari penguasa alam gaib? Oh sebentar, tadi kamu jangan bohong. Kamu mengatakan aku pernah mendengar iblis juga bisa mati loh. Abadi dia hidup. Siapa yang bilang iblis? Banyak itu orang-orang pandai itu bilang itu abadi, umurnya ditangguhkan kematiannya. Kamu mengatakan bisa mati kayak apa ceritanya? Kami itu ditangguhkan. Bukan tidak bisa mati. Itu yang harus kamu mengerti, manusia-manusia bodoh. Kami itu diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam sampai nanti. Kehidupan kami itu ditangguhkan. Bukan berarti kami tidak bisa mati. Kami itu bisa mati. Bisa menjadi debu. Kami walaupun terbuat dari golongan api. Walaupun kami dibakar, kami juga akan merasa panas. Gitu ya. Kan banyak orang-orang yang alit mengatakan bahwa iblis itu tidak bisa mati sampai kiamat nanti kan gitu. Orang-orang yang kamu katakan alim. Jika orang itu bisa mengatakan hal seperti itu, itu bukan manusia alim. Itu adalah manusia bodoh. Manusia yang berhasil kami. Apa kok gini itu? Belenggu. Ya udah, banyak seperti itu ya? Banyak. Tidak terhitung di dunia ini.
Lah padahal mereka suka menyampaikan hal-hal yang baik loh, secara versi agama. Mereka pandai Quran, hadis, bisa macam-macam. Buat apa mereka pandai hadis, pandai berdalil, tetapi hanya keluar di mulutnya saja. Mereka tidak bisa menjalankan apa yang mereka ucapkan. Banyak itu ya? Banyak. Oke. Toh ini, selain kamu yang bekerja, menimbulkan api, berupah, tadi kamu mengatakan ada golongan lain, golongan jin muslim, golongan roh. Itu apa yang dimaksudkan? Itu yang diberikan tugas. Golongan kami hanya 1% saja. Oh, yang lainnya kelompok itu? Ya. Oke, ya terima kasih banyak. Oh ini ngomong-ngomong. Jika golongan-golongan tersebut sudah diizinkan untuk bertugas seperti itu, golongan kami, walaupun menghalau, pasti golongan kami juga akan banyak kalahnya dibanding dari menang untuk melawan dari golongan-golongan tersebut. Apalagi golongan tersebut langsung ditugaskan oleh beliau, Muas alam gaib. Termasuk kisuran yang di paling timur Nusantara ini ya. Ya. Kalian masih diizinkan selesai itu sudah ya? Selesai dari dulu. Ya biar aja. Tingkat manusia beda perjuangan kan begitu. Terus ngomong-ngomong ini. Tadi kau mengatakan sosok yang bergersang nirwana itu di alam gaib. Tapi kenapa kok peduli amat di dunia manusia? Amerika manusia, Palestina manusia. Apakah itu juga seorang manusia itu? Yang bilang tadi itu? Ya. Ya bener kamu ngomong? Iya. Ya bener, orang banyak nggak percaya loh. Ya biarkan saja mereka tertutup dengan apa yang ada di dalam tubuh mereka. Apalagi itu semakin bagus jika mereka tidak percaya. Apalagi kan iblis yang ngomong, mana percaya loh. Kami tidak butuh pengakuan manusia bahwa kami harus dipercaya golongan manusia. Pasti manusia manapun jika ditanya percaya kepada iblis, menjawab tidak percaya semuanya. Tetapi mereka tidak bisa apa-apa jika golongan kami sudah di dalam tubuh mereka. Banyak itu? Sangat banyak. Kami tidak butuh pengakuan. Yang penting kenyataan ya. Banyak orang yang kau belenggu tapi dia nggak merasa begitu. Tolong ngomong-ngomong ya. Ngomong Tuhan. Aku pernah mendengar bahwa iblis itu musuh yang nyata buat manusia. Kan gitu. Nah, saat ini, tadi kamu mengatakan banyak manusia yang dari teman kamu kau belenggu. Saat ini loh. Ya. Manusia macam mana yang jadi musuh kamu, Tama? Kalian. Kamu bisa apa? Kamu jangan tak potong, buka matamu. Ayo. Tapi sih lo matamu nanti. Saya buat itu. Kamu bohong berarti soal itu berarti kamu. Siapa yang berbohong? Ya kalau nggak bohong, nggak sakit matamu. Seperti kalian ini. Loh. Yang menjalankan amaliyah di fase akhir zaman ini yang tersambung sampai ke Rasulullah. Itulah yang menjadi musuh-musuh kami semuanya. Ya bener kamu. Emang kamu ngapain di sini? Kamu ngapain juga? Harusnya kamu jadi musuh kamu itu orang yang pakai sorban, yang tinggalnya di tempat-tempat masih semua mewah-mewah Buat itu. apa saya memusuhi orang-orang yang kamu katakan memakai sorban? Itu kan juga dakwah banyak memakai peci putih, baju putih seperti ini. Berdakwah di mimbar paling depan, pengikutnya banyak. Buat apa saya mengganggu orang-orang seperti itu? Mereka orang-orang seperti itu banyak orang-orang yang munafik. Orang-orang itu justru yang akan membantu perjuangan golongan iblis di fase akhir zaman ini untuk melawan golongan yang memang benar-benar golongan yang menjadi musuh nyata golongan kami. Seperti kalian ini. Semuanya yang mengamalkan amaliyah yang langsung tersambung. Yang masih tersambung sampai ke Rasulullah. Banyak orang mengatakan saya menjalankan amaliyah ini itu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sanad yang masih tersambung sampai ke Rasulullah. Ini adalah keilmuan yang bisa diijazahkan. Di mana keilmuan ini, amalan ini bisa membuat kalian entah itu hidup di dunia ataupun di akhirat. Tetapi kenyataannya mereka tidak tahu.
bahwa apa yang mereka jalankan saat ini, apa yang mereka kerjakan sudah terputus dan diisi dengan golongan kami. Jalur golongan iblis. Maka dari itu di fase akhir zaman ini, tidak usah heran jika manusia banyak mengijazahkan keilmuan, banyak mengijazahkan amalia-amalia untuk digunakan, untuk diamalkan terhadap manusia-manusia yang menjadi pengikutnya ataupun yang mendengarkan ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah golongan kami yang merencanakan seperti itu. Karena amalia yang benar-benar masih tersambung sampai ke Rasulullah saat ini. Itu adalah amalia khusus, dan di mana amalia itulah yang kami akan perang sepenuhnya di fase akhir, agar manusia tertutup, manusia tidak bisa mengerjakan di dalam amalia tersebut. Termasuk dari amalia yang kalian jalankan. Kamu tidak usah bertanya musuh terbesar golongan iblis itu siapa. Pasti junjungan baginda Rasulullah SAW. Termasuk sang yang berjaya. Ya kamu walaupun sampai keluar duit di mulutmu, banyak orang gak percaya juga. Silakan. Kami tidak butuh pengakuan dari golongan Karena manusia. itu kan bohong iblis kan. Tuh ini, ciri-ciri manusia. Udah saya sebut amalan lah. Ciri-ciri manusia yang jadi musuh akhir zaman, musuh kamu sekarang ciri-cirinya kayak apa ciri-cirinya? Jangan sebut amalannya. Perbuatan sehari-hari. Manusia yang kehidupan sehari-harinya itu saat ini selalu banyak tidak enak. Terus banyak gak enak juga itu. Banyak orang yang gak enak tapi dia gak sholat juga. Tetapi saya menyebutkan amalia yang asli. Saya tidak menyebutkan amalia yang sudah terputus sanatnya. Itu sudah otomatis golongan kami bebas untuk membuat apapun di dalam tubuh manusianya. Oh begitu. Tetapi di mana kesengsaraan, di mana orang yang menjalankan amalia yang benar di dalam kesengsaraannya, jika orang itu bisa mengambil dari kesengsaraan tersebut, pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak bisa terpikirkan. Oke, terima kasih Tuhan. Sangat luas sekali pengetahuan Anda, karena Anda tercipta daripada hasil kayak langsung iblis ya. Berapa umur kamu dunia manusia Tuhan? Tidak usah tahu. Kok tahu banyak sekali? Belajar sama siapa Tuhan Anda? Saya belajar dari golongan iblis. Saya melalang buana melihat manusia-manusia mana yang mudah kami belenggu, dan manusia mana yang di fase akhir zaman ini akan menjadi musuh kami. Loh, kamu kalau di negara sana kan mesti banyak yang debat sama kamu kan? Di negara sana mutlak itu adalah teman-teman kami. Lah ngapain kamu jauh-jauh nyari kesini kamu? Bebas. Oh bebas. Tapi ngomong-ngomong ya, ada nggak tempat kamu itu ada beberapa orang ya, beberapa orang ya sedikit ada dapat cahaya dari berita tadi? Ada coba? Ada. Sebutkan. Ada. Ada berapa? Tidak usah saya sebutkan. Kenapa di dapat cahaya dia? Itu pun juga tidak perlu saya sebutkan. Nanti manusia jika mengetahui. Jika manusia itu percaya, golongan kami semakin berat tugas kami untuk menyekutukan manusia kepada Tuhannya. Ada nggak? Yang pernah kesini ada nggak orangnya? Ya tinggal di sana. Ada. Jangan marah. Tidak apa-apa. Ada. Kenapa orang itu sampai ke tempat ini? Itu sendiri ya. Kamu kan canggih, ilmu kamu sudah melihat. Orang aja ternyata. Tempat yang tidak semegah dari manusia-manusia yang ada di luar sana datangi manusia yang ada di sana. Tempat seperti ini
Jika kalian ini ikut ke jalur kami, tempat ini tidak akan berguna bagi golongan manusia. Kamu akan mendapatkan tempat yang megah. Kendaraan yang kalian miliki akan mewah. Mewah, hidup enak, istri banyak gitu ya, cantik-cantik lagi. Ya udah gini, ulangi lagi masa kejadian yang tidak salah itu sebenarnya kamu ambil upah, ya toh? Dan banyak pasukan Muslim yang bertugas memang. Nah, tadi kamu mengatakan karena dia membantu Amerika, betul? Ya. Kemudian juga mereka mengganggu Nusantara, betul? Ya. Dan membantu sana yang Palestina, betul? Ya. Nah, udah. Oh ini, berikutnya kayak apa itu negara yang kamu sekarang ambil upah itu? Pertemuan terakhir. Ya tergantung. Jika pimpinan negara yang saya tempati saat ini sombong, terutama dengan teknologi yang mereka miliki bisa memadamkan dari api tersebut, tidak akan padam. Semakin besar dan semakin luas. Jika pimpinan mereka masih membantu dengan apa yang sudah saya sebutkan, negara tersebut bukan hanya api, angin, terpecah belah bumi mereka akan mereka lalui. Oke, ya udah. Terima kasih Tuan atas ceritanya. Sebelum kamu kembali ke sana, teman kamu di sini ambil semua. Ambil semua teman kamu. Tapi tak buang mereka nanti. Di kepala saya ini masih nyuri-nyuri lagi kamu itu. Jangan ambil dari kami, keluarkan semua. Wallah. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Yang kamu ambil dari kami, keluarkan semua. Gak ada yang bisa kamu ambil. Bukan hak kamu. Sudah saya keluarkan. Padahal itu adalah makanan yang sangat lezat sekali. Ini yang lezat. Itu lezat itu. Nah, makanya itu kamu bertugas lebih cepat di sana aja, ikuti arahan dari satuan semua apa. Paham? Kotoranmu yang di arah saya diambil. Ambil. Merepotkan sekali. Loh, kamu yang buang kotoran di arah saya kok. Sukanya itu Mbah ini, Tuan I repot memang. Kayak manusia yang baik. Ke sana bagi bertugas. Terima kasih ceritanya. Apalagi? Sudah, tidak usah banyak-banyak. Apalagi? Saya sudah panas di tempat ini. Masih ngancam. Mata saya rela untuk membuat buta. Saya melihat lagi. Ke sana keluar. Tugas lagi sana. Langsung. Wah. Fresh. Ini hilang semua. Panas nih. Panas gitu. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Abu Goib yang masuk yang dari golongan iblis yang bercerita tentang hakikat kebakaran yang ada di Australia. Ternyata itu benar, bukan hoax. Cuma belum menyebar beritanya. Kalau ingin paham, diulang-ulang. Pada intinya, karena negara sana sombong, hampir mirip seperti di Amerika sana. Bahkan mereka juga membantu gejolak yang ada di Nusantara di timur sana. Cuma belum diizinkan untuk selesai, ya biar saja begitu. Cuma menunggu izin karena semua kehendak Allah gitu. Kalau ada netizen yang tanya sama saya, kalau enggak baru yang ada di timur sana Nusantara, yaitu prosesnya semua ada aturan mainnya, nunggu perintah. Pemirsa, kejadian yang dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Tapi Allah menghendaki pasti akan terjadi. Walaupun orang yang pintar-pintar itu dengan keilmuan teknologinya menolaknya. Dan banyak terjadi negara-negara yang canggih teknologinya ternyata segitu-gitu aja, ya kan? Termasuk konteks kali ini, apabila itu kebetulan itu mutlak milik dari Allah datangnya karena mutlak Allah, banyak kurangan dan karena bodohan kami yang di sini. Terus semangat, istiqomah rekan-rekan, mudah bermanfaat. Mohon maaf lebihnya. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.